Keduanya jatuh di lantai dengan posisi yang sangat intim. Bella jatuh tepat di posisi atas Yudi. Kedua manik mata itu bertemu. Masih di Nurhalis Channel ya guys. Dipaksa menikahi janda perawan barengan sama Mimin. Yuk kita lanjut di part ke-7 yang berjudul Ketahuan. Rada-rada gimana gitu ya dengan judul partnya. Hehehe. Selamat mendengarkan, semoga terhibur. Tatapan Yudi tak kalah tajam, dia ingat betul siapa sosok lelaki ini. Kembali pikiran Yudi pada saat dia sedang memilih buah-buahan segar tadi. Bukannya dia lelaki yang sedang bersama wanita hamil muda tadi? Kenapa dia ke sini? Ada apa? Hati Yudi bertanya-tanya, namun sebisa mungkin dia menjaga tingkat kekepoannya agar tidak menguar. Saat kedua manik mata itu sama-sama menatap penuh permusuhan, suara Sanjaya menggema. Nak Yudi, ini dia Nak Haris, mantan suami Bella. Mereka mau berbicara sebentar katanya. Nah Haris, ini Yudi, anak sahabat ayah yang mengundang kita makan malam, kenalkan Sanjaya. Maksudnya Om Jai aja dengan Bella ya, sambar Yudi pertegas kalimat Om Jai. Oh, jadi benar dia mantan laki tak ada akhlak itu, batin Yudi kesal. Haris mengulurkan tangan pada Yudi. Dan Yudi refleks menyambut uluran tangan dari mantan suami Bella yang bernama Haris. Keduanya terlihat akrab dari pandangan Sanjaya, namun dibalik itu, Haris memeluk Yudi sambil mengatakan kalimat ancaman. Jangan pernah berharap bisa menjadi penggantiku untuk Bella, ucap Haris mengintimidasi Yudi. Yudi hanya terdiam tanpa berniat untuk menjawab atau menyahuti perkataan dari Haris. Tunggu sebentar ya, Om masuk panggilkan Bella. Nah Haris perlu sama Bella kan? Dengan tatapan yang mengarah pada Haris. Iya Pak, kalau Bella berkenan, jawabnya. Seakan dia benar-benar jadi lelaki yang bertanggung jawab dan sopan. Yudi hanya menghembuskan nafas kasarnya. Rasa muak dengan Haris tiba-tiba muncul. Haris kemudian mendaratkan duduknya di samping Yudi karena Bi Jumi sudah beranjak dari sofa yang didudukinya tadi. Yudi masih cuek. Dia malah fokus dengan layar ponsel yang sedang menayangkan siaran langsung idolanya. Tak butuh waktu yang lama, Om Sanjaya sudah kembali keluar dan bergabung dengan Haris dan Yudi. Bellanya mana Om? Tanya Yudi yang penasaran sebab Bella tidak ikut keluar bersama dengan Sanjaya. Oh iya, sebentar lagi katanya sebab Bella baru selesai sholat. Nah Haris kamu masuk saja ke ruang tamu. Tunggu Bella di dalam, biar ayah yang menemani Nak Yudi. Tutur Sanjaya yang berbesar hati mempersilahkan Haris masuk. Tanpa basa-basi lagi, Haris langsung masuk dan duduk di dalam menunggu keluarnya Bella. Kedua manik mata Yudi mengekori arah perginya Haris. Entah kenapa tiba-tiba pikiran Yudi, jika saat ini Bella mau bicara dengan Haris, berarti mereka masih saling cinta. Biarkan saja mereka menyelesaikan urusan mereka yang mungkin masih belum kelar. Suara Sanjaya mengagetkan Yudi. Iya Om, jawab Yudi singkat. Baru saja Yudi akan bersikap abai, namun terdengar suara Bella yang bicara dengan jelas. Jika dia tidak mau berurusan dengan Haris lagi. Namun, Haris bukannya menuruti perkataan Bella, dia justru mendesak Bella. Semua itu dapat Yudi lihat dari jendela kaca yang tembus pandang. Akhirnya, Bella mengalah dan meminta izin pada ayahnya sebentar untuk keluar dengan Haris. Saat Bella pergi dengan Haris, Yudi pun tersenyum miring. Sungguh tidak bisa diartikan perasaannya saat ini, sangat kacau. Baru saja dia mau mencoba untuk lebih dekat dengan Bella, namun ternyata kejadian di hadapan matanya ini mengusik dan merubah sudut pandangnya terhadap Bella. Fix dia gampangan, aku gak sudi. Kalau mama memaksa, biarlah gampang diatur lagi nanti, gumamnya dalam hati. Baru saja dia memulai obrolan dengan Om Sanjaya, namun ponsel Sanjaya sudah berdering. Bella yang telepon. Sebentar ya Nak, Om angkat telepon dulu. Izin Sanjaya pada Yudi Priawan. Iya Om, silahkan, jawab Yudi singkat. Tidak lama Sanjaya sudah kembali dengan penampilan yang sudah berubah. Tidak lagi memakai pakaian sholat seperti tadi karena belum sempat berganti pakaian. Ayo Nak, kita berangkat, ajak Sanjaya. Yudi tercengang mencerna perkataan Sanjaya. Kalau berangkat sekarang berarti Bella tidak ikut serta, pikirnya. Bella nunggu di depan sana, ucap Sanjaya yang barulah Yudi paham. Akhirnya keduanya menuju mobil bersiap berangkat. Bi, jaga rumah ya, seru Sanjaya sebelum benar-benar pergi dan melihat Bi Jumi membereskan gelas yang tadi disuguhkan untuk Yudi. Siap Pak Bos, cicit Bi Jumi.
Cuma 5 menit perjalanan, Bella sudah terlihat di seberang jalan, menunggu mobil Yudi. Yudi pun menghentikan mobilnya dan mengajak Bella masuk. Bella masuk dengan diam tanpa ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. Yudi merasa ada yang aneh dengan janda satu ini. Bukannya Yudi seharusnya senang melihat diamnya Bella. Namun justru Yudi terlihat tidak suka karena Bella yang murung membuat pikirannya jadi kemana-mana. Sebenarnya bukan urusan Yudi juga sih. Posisi mereka yang duduk bersebelahan hingga Yudi bisa dengan mudah melihat raut wajah Bella yang masih muram. Ada apa dengannya? Kenapa dia jadi muram dan sedih begitu sih? Apa karena laki-laki itu, batin Yudi. Tanpa terasa perjalanan sudah sampai. Entah kenapa perjalanan kali ini begitu singkat bagi Yudi. Apa karena ada Bella di sampingnya? Hai, akhirnya kalian sampai juga. Ayo silakan masuk, sambut Farah dan juga Franz yang sudah menunggu di depan. Tidak ketinggalan Daniel juga di sana. Sanjaya terlihat bahagia dan Franz serta Farah. Jangan tanyakan mereka. Pastinya saat ini kedua tuan rumah itu sedang sibuk mengenang masa lalu. Namun pada akhirnya fokus Farah tertuju dengan Bella yang terlihat hanya diam dan hanya menyunggingkan senyuman yang tipis. Sayang, ada apa denganmu? Apa Yudi menyakiti perasaan kamu? Farah bahkan menyangka jika murungnya Bella ulah dari Yudi sang putra. Hei, mama kenapa? Semua masalah Bella selalu saja disangkutin sama Yudi. Dia juga punya masalah pribadi kali mah, jawab Yudi spontan. Daniel yang tepat berada di sampingnya justru mengejek. Mas Yudi yakin? Mending dipikir-pikir lagi aja mas. Kalau bentukannya kayak begini mah. Sumpah sesuatu banget ya, goda Daniel dengan berbisik. Dan hanya Yudi yang bisa mendengarnya. Jaga bicaramu, Yudi menyoroti Daniel sang adik dengan tatapan tajam bak mata elang yang siap memangsa. Sensi amat, cuma bercanda kali mas, jawab Daniel yang pergi meninggalkan Yudi begitu saja. Ayo sayang, masuk. Yudi, kamu kenapa bengong di sana? Ayo masuk, kita makan malam bersama, ajak Farah. Namun entah karena Bella sedang pusing atau sedang tidak fokus, Bella bahkan tidak melihat pot bunga yang berdiri tegak di sana. Alhasil, Bella menabrak pot itu. Dan yang paling memalukannya lagi, semua isi tanahnya tumpah menyiram pakaian yang Bella kenakan. Aduh, maaf ya Tan. Bella mendadak pusing Tan. Kok semua jadi gelap begini ya? Ucap Bella seraya mengerjap-ngerjapkan matanya. Namun sayang yang Bella tangkap hanya ada kunang-kunang saja dan bahkan tubuh mungil Bella kelimbung. Hingga terhuyung ke arah Yudi. Yudi pun yang berada dalam jangkauan Bella refleks langsung menyambut Bella. Kini tubuh mungil Bella sudah berada di gendongan Yudi. Farah panik dan langsung meminta Yudi untuk membawa Bella masuk ke dalam kamarnya agar bisa dicek kesehatannya. Aduh Yud, mending cepat kamu bawa ke kamar mama dulu, ini kasihan Bellanya. Apa kamu yakin tadi nggak buat kesalahan sampai anak ini terlihat begitu murung dan sedih? Cecer Farah yang memang sangat takut jika sampai Yudi melakukan hal itu. Ya ampun mah, Yudi juga nggak setega itu, gini-gini Yudi masih bisa menempatkan diri mah. Mama jangan khawatir, Yudi bawa ke kamar Yudi aja yang ada di bawah. Habis kamar mama harus naik ke atas sih, berat ini Yudinya. Gerutu Yudi yang langsung berjalan menuju kamarnya sendiri dan bukan kamar Farah. Farah yang tahu situasi pun langsung paham dia hanya mengekori sang anak yang membawa Bella dengan gaya bridal state. Ada apa mah? Franz dan Sanjaya merasa heran kenapa Bella justru digendong Yudi dalam keadaan tidak sadarkan diri. Sanjaya sudah mendekat ke arah Farah yang mengekori Yudi masuk ke dalam kamarnya. Far, apa yang terjadi dengan putriku? Tanya Sanjaya pada Farah. Nggak tahu mas, tiba-tiba Bella pingsan. Apa dia sedang tidak sehat mas? Farah balik bertanya. Untuk sejenak, Sanjaya sedang mengingat-ingat keadaan putri sematawayangnya. Tenangkan dirimu Jai, aku sudah menghubungi dokter keluarga kami. Sebentar lagi juga sampai, suara Franz yang baru datang dan menenangkan hati Sanjaya. Baguslah Pak, Mama mau ambil air putih dulu. Kalian tunggu Bella di sini ya, titah Farah yang tidak akan terima jika semua pria malah pergi dari kamar Yudi yang sedang ada Bella tidak sadarkan diri di ranjang. Ya Ma, Papa sama Om Jai bisa duduk di luar kok. Kan ada Yudi di sini, cicit Yudi yang merasa prihatin dengan keadaan Bella malam ini. Begitu berat beban yang Bella rasakan hingga tubuh mungilnya tidak kuat untuk menopangnya. Sejak kemarin dia belum bisa istirahat dengan tenang karena ayahnya yang dirawat di rumah sakit, belum lagi masalahnya dengan Haris yang banyak menyita energi dalam diri Bella. Sungguh jika boleh jujur Bella sangat lelah, namun belum waktunya untuk mengeluh. Bella tidak akan menambah pikiran sang ayah yang pastinya akan berdampak buruk bagi kesehatan ayah tercintanya.
Farah datang dengan membawa segelas air putih. Dia melihat Yudi yang sedang memainkan ponselnya di samping Bella. Farah menatap Yudi dengan gelengan kepala, sedangkan Yudi hanya melirik sang mama yang sepertinya sedang kesal padanya. Apalagi salahku? Si mama selalu saja aku yang salah, batin Yudi menggerutu. Dokter Azam belum juga datang, Yud, tanya Farah terdengar masih panik. Ini lagi dihubungi, mah, katanya lagi di jalan, jawab Yudi apa adanya. Ya sudah, mama mau tunggu dokter Azam di luar saja. Kamu tetap di sini, kabari mama kalau Bella sudah sadarkan diri ya, instruksi Farah pada sang putra. Yudi hanya diam dan tidak berniat untuk menjawab perkataan sang mama. Dia hanya menatap kepergian sang mama yang mulai menghilang di balik pintu kamar. Kepalaku rintih memegangi kepalanya yang terasa pusing. Kamu udah sadar? Ayo minum air putih dulu. Yudi bahkan sedang berbaik hati untuk melayani Bella. Bella dengan susah payah mencoba duduk dan menerima air yang Yudi berikan padanya. Baru seteguk air yang Bella telan, namun tiba-tiba Bella merasa mual yang begitu kuat dan hendak mengeluarkan isi perutnya. Gegas Bella berdiri hendak berlari ke kamar mandi yang ada di dalam kamar Yudi. Namun sayang, karena pusingnya belum juga reda, alhasil Bella limbung dan terhuyung menabrak tubuh kekar Yudi. Bruk! Yudi yang tidak siap sama sekali akhirnya ikut terhempas. Keduanya jatuh di lantai dengan posisi yang sangat intim. Bella jatuh tepat di posisi atas Yudi. Kedua manik mata itu bertemu untuk sekian detik. Anehnya, jantung keduanya mendadak meronta-ronta sehingga baik Bella dan Yudi bisa sama-sama merasakan debaran dari lawannya. Maaf, ucap Bella lirih, menyadarkan lamunan Yudi. Dengan cepat, Yudi merubah posisinya. Dia berguling hingga sekarang Bella yang berada tepat di bawah Yudi. Lagi-lagi pandangan itu bersatu. Keduanya seakan tersihir oleh pesonanya masing-masing. Namun tiba-tiba suara derit pintu terbuka dan mengagetkan keduanya. Keduanya menoleh ke arah ambang pintu secara bersamaan tanpa merubah posisi mereka. Tidak! Bersambung. Terima kasih buat kalian yang sudah menyimak part ini hingga selesai. Dan buat yang belum kasih like, ayo buruan like, komen, dan subscribe. Oke, Mimin tunggu. Salam sayang buat kalian semua. Dadah.